Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Putri Mahendra dari kelas 10 TJKT 1 asal sekolah SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas network fundamental. Di sini yang pertama ada pengenalan jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar bisa saling bertukar data dan informasi. Tujuan utamanya yaitu memungkinkan komunikasi antar perangkat dengan lebih cepat. Lalu, bagaimana komputer bisa saling terhubung dan bertukar data? Ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan wired atau kabel. Yang biasa digunakan yaitu adalah kabel UTP. Jenisnya yaitu kabel LAN atau Local Area Network. Ada pula RJ45 yang berfungsi menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer. Yang kedua ada wireless atau nirkabel. Kita bisa memanfaatkan WiFi atau jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan dengan data seperti paket data ataupun WiFi. Selanjutnya kita akan membahas atau mengenal TCP. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet yang didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, model ini adalah yang sampai saat ini masih sering digunakan di dalam perusahaan dibandingkan OSI model. Yang paling banyak digunakan yaitu TCP atau IP. Di antara OSI model dengan TCP/IP fungsinya sama saja, yaitu untuk menjadi standarisasi di dunia jaringan komputer teknologi jaringan. Hanya saja TCP/IP ini seperti updatean dari OSI model. Selanjutnya ada cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman barang paket data. Lalu yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini bisa dilihat ada struktur OSI dan TCP/IP 4 layer dan 5 layer. Di TCP/IP ini ada gabungan beberapa layer dari OSI menjadi satu. TCP/IP sendiri juga ada yang terdiri dari 4 layer dan 5 layer. Sebetulnya 5 ataupun 4 layer fungsinya sama saja, tetapi kebanyakan memang yang digunakan yaitu yang 5 layer. Nah, kalau kita lihat OSI itu ada 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Lalu yang kedua ada TCP/IP 4 layer. Di sini yaitu ada link, internet, transport, dan application. Terakhir TCP/IP 5 layer, yaitu ada physical, data link, network, transport, dan application. Dilanjut yang terakhir, kita akan membahas TCP/IP Transport Layer. Di sini, Transport Layer yaitu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi dan host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Nah, apa sih perbedaan TCP dan UDP? Yuk kita bahas. TCP atau Transmission Control Protocol yaitu di sini menggunakan koneksi.
Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya di sini yaitu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Selanjutnya UDP atau User Datagram Protocol. Di sini UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya di sini UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Lalu di sini ada fungsi utama TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utamanya yaitu yang ke-1 ada menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua ada mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan yang terakhir menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi jaringan sederhana yang terdiri dari satu switch dan 2 PC. Di sini langsung saja masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan menggunakan satu switch dan 2 PC. Kita pasang. Lalu kita menghubungkan kedua PC ini menggunakan kabel. Nah, untuk tahu kedua PC ini sudah saling terhubung atau belum, biasanya kalau di Cisco Packet Tracer menggunakan yang namanya pesan. Di sini kita coba cek. Nah, di sini kedua PC-nya belum saling terhubung. Kita tekan OK. Untuk itu, kita tambahkan alamat IP address agar bisa saling terkoneksi. Nah, di sini tekan PC 0. Lalu desktop, IP configuration. Nah, di sini masukkan alamat IP. Lalu tekan subnet mask. Di sini untuk subnet mask tidak usah diubah-ubah. Lalu selanjutnya IP1 juga lakukan hal yang sama. Jika sudah melakukan hal yang sama, kita coba lagi untuk mengirim pesan. Nah, kalau sudah tulisan successful kayak gini, ini tandanya sudah berhasil. Lalu, selain menggunakan pesan, di sini juga kita bisa saling ping. Untuk caranya yaitu masuk ke PC kosong atau PC 0. Lalu pilih yang command prompt. Ketik ping 192 168 1.2. Nah, ini kita ping dari PC 0 ke PC 1. Oke, kalau sudah tulisan replay seperti ini, tandanya ini sudah berhasil terhubung. Baik, sampai di sini saja pada video kali ini. Mohon maaf jika bila ada kesalahan kata dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.